warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Agus Triyono dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokja Sukadana. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang pembelajaran kelas rangkap dengan model 211. Di sini saya akan menggunakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 dan kelas 5. Oke, silakan menonton videonya. Semoga semuanya bisa tertarik dan bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kesempatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama dengan kelas 4. Di sini Bapak sengaja menggabungkan antara kelas 5 dan kelas 4 dalam satu ruangan dikarenakan guru kelas 4 tidak bisa hadir dalam pembelajaran pagi hari ini. Jadi Bapak pada kesempatan kali ini merangkap antara kelas 5 dan kelas 4 Bapak jadikan dalam satu ruangan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk siswa kelas 5, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Lukman. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Irul. Siapa? Irul. Irul. Oke anak-anak, untuk menambah semangat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila nanti ya. Oke anak-anak, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak, untuk kelas 4 masih ingat tidak? Kemarin belajar tentang apa? Surat pribadi. Ya, surat pribadi. Ada yang masih ingat surat pribadi itu apa? Surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat untuk keperluan pribadi atau personal yang ditujukan kepada pihak lain. Ya, betul sekali. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan secara personal kepada orang lain atau kepada temannya. Oke, sekarang kalau kelas 5 masih ingat nggak kemarin belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Belajar tentang apa? Resmi. Ya, belajar tentang surat resmi. Ada yang masih ingat surat resmi itu apa? Surat resmi disebut juga dengan surat dinas, yaitu media komunikasi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal atau resmi dan dibuat sesuai dengan aturan tertentu yang sudah ada. Ya, betul sekali. Surat resmi bisa disebut juga dengan surat dinas. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk kelas 4 yaitu di sini siswa dapat menulis surat pribadi yang ditujukan kepada teman sebaya tentang pengalaman sehari-hari. Setelah itu untuk kelas 5 di sini siswa di sini dapat melengkapi bagian-bagian surat undangan resmi dengan tepat dan benar. Ini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk anak kelas 5 silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah itu untuk anak kelas 4 silakan membentuk kelompok juga ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa. Sudah paham anak-anak? Nah, untuk anak kelas 5 nih ya, silakan kalian buka dulu buku kalian, buku bahasa Indonesia pada halaman 8. Silakan kalian buka, kalian baca terlebih dahulu. Bapak akan menjelaskan materi ke kelas 4 terlebih dahulu. Kalian silakan baca bukunya dulu ya pada halaman 8. Silakan baca. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi ke kelas 4 terlebih dahulu.
Di sini kalian tadi kan sudah menjelaskan pengertian tentang surat pribadi, yaitu surat yang ditujukan kepada seseorang secara personal atau kepada pihak lain. Nah, di sini anak-anak, surat pribadi itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu surat pribadi yang sifatnya tidak resmi. Ya. Yang kedua yaitu surat pribadi yang sifatnya setengah resmi. Nah, surat pribadi yang sifatnya tidak resmi yaitu surat pribadi yang dibuat dan dikirim seseorang kepada kerabat dan keluarganya. Kalau surat pribadi yang setengah resmi yaitu surat yang dibuat dan dikirim seseorang secara pribadi kepada pejabat atau organisasi. Nah, anak-anak, di sini ciri-ciri surat pribadi itu, ciri-ciri surat pribadi di sini ada 5. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Yang pertama yaitu tidak mempunyai kop. Tidak mempunyai kop surat. Jadi surat pribadi itu tidak memiliki kop surat. Yang kedua yaitu tidak mempunyai nomor. Tidak mempunyai nomor. Setelah itu yang ketiga, pada salam maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai. Jadi bersifat santai pada penutupnya. Setelah itu yang keempat, dalam penggunaan bahasanya bebas. Oke anak-anak. Jadi dalam penggunaannya bebas. Dalam penggunaannya bebas, tidak baku. Setelah itu yang kelima, format suratnya bebas. Oke anak-anak, yang kelima tadi apa? Format surat bebas. Oke anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke anak-anak, untuk kelas 4 sampai di sini sudah paham? Sudah paham belum? Paham. Berarti anak-anak di sini Bapak mempunyai contoh surat ya. Contoh surat pribadi. Di sini contoh surat pribadi ya. Yang pertama ya. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Setelah itu ada tujuan surat. Setelah itu ada salam pembuka. Setelah itu ada pembuka surat, isi surat, penutup surat, habis itu salam penutup dan nama pengirim dan tanda tangan. Ini Bapak di sini memiliki contoh surat pribadi. Nah, anak-anak, di sini Bapak berharap dari kelompok yang telah kalian buat, di sini kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan Bapak berikan. Di sini Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Silakan kalian membuat surat pribadi secara berkelompok. Oke anak-anak, sudah paham belum? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Bapak bagikan. Oke, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Kalian diskusikan, nanti Bapak tunggu jawabannya. Bapak akan beralih ke kelas 5, akan menjelaskan tentang materi kelas 5. Pada awal tadi kan kita Bapak telah bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat tentang surat resmi itu apa? Ada yang masih ingat tadi? Surat undangan resmi.
yaitu surat undangan yang ditunjukkan kepada dinas atau sebuah organisasi. Ya, sudah paham ya? Nah, di sini anak-anak untuk kelas 5, untuk kelas 5 ya. Untuk kelas 5 itu ciri-ciri surat resmi itu ada 5. Ciri-ciri surat resmi ya, ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku atau dengan sesuai dengan EYD yang telah diperbaiki. Paham anak-anak? Yang kedua yaitu menggunakan bahasa eksplisit, bukan implisit. Di sini menggunakan bahasa eksplisit, bukan implisit. Yang ketiga yaitu memiliki kop surat. Karena surat resmi itu harus ada kop suratnya. Jadi memiliki kop surat. Yang keempat yaitu pada kondisi tertentu disertai stempel. Karena surat resmi itu harus ada stempel. Jadi yang keempat disertai stempel atau cap khusus. Yang kelima apa? Dibuat dalam bentuk yang sistematis. Dibuat dalam bentuk sistematis. Sudah paham anak-anak sampai sini? Sudah paham belum? Di sini Bapak memiliki contoh surat undangan resmi. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada surat undangan resmi. Oke anak-anak? Sudah paham? Nah, jika sudah paham, silakan kalian nanti mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Nah, pada lembar LKPD itu silakan kalian tuliskan bagian-bagian surat resminya. Seperti ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, ada salam pembuka, isi surat, habis itu salam penutup, nama, jabatan, dan tanda tangan. Setelah itu di bawahnya ada tulisan tembusan. Oke anak-anak, untuk kelas 5 silakan kalian kerjakan LKPD kalian secara berkelompok. Nanti setelah kalian mengerjakannya, silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nah, silahkan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Tadi tiap kelompok terdiri dari 2 siswa ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti silahkan kalian presentasikan bersama dengan kelompok kalian. Oke, Bapak bagi terlebih dahulu ya. Oke, untuk kelas 4 silahkan yang sudah selesai bisa mempresentasikannya. Silahkan. Saya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan membacakan contoh soal pribadi. Yogyakarta 11 April 2011. Jumpa sahabatku Manda di kota hujan. Hai Manda, gimana keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sudah lama kamu tidak memberi kabar padaku. Apakah kamu lupa denganku? Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya, sudah jadi orang beken ya. Manda, sahabatku, aku sekarang berada di pegunungan tanah berapi melanda kotaku. Kota kelahiran kita di kota adanya pola Belanda, rumah sawah dan ternak keluargaku sudah habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat, walau rumah kami rata dengan tanah. Doakan ya, semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Itu saja dulu ya, kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Sahabatmu Maya. Sudah Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih anak kelas 4 ya yang telah membuat surat pribadi. Sekarang Bapak akan berlanjut ke kelas 5. Oke anak-anak, untuk kelas 5 apakah sudah ada yang selesai?
Mataram, Dinas Pendidikan Nasional SMP Negeri 1 Mataram, Jalan Merah 56 Mataram, Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Maret 2006, nomor 030-2-3-2006, lampiran 2 eksemplar. Hal permohonan izin yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional SMP Negeri 1 Mataram akan menyelenggarakan lomba membaca puisi tingkat SMP se-Kota Mataram. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 26 sampai dengan 28 April 2006, waktu 08 sampai dengan 14.00 WIB. Tempat aula tempat SMP Negeri 1 Mataram. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Setiawan. Ya, alhamdulillah. Berarti untuk anak kelas 5 berarti sudah paham ya tentang membuat surat undangan resmi. Tadi telah diwakili oleh salah satu kelompok dari kelas 5. Ternyata kelas 5 telah paham tentang materi membuat surat undangan resmi. Tadi mulai dari bikin boxnya, setelah itu pada penutupnya, alhamdulillah semuanya urut dan benar, tidak ada yang salah. Berarti anak kelas 5 sudah paham ya tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi untuk anak kelas 5, Bapak sangat bangga sekali kepada para siswa pada pembelajaran hari ini, karena Bapak merasa sangat puas karena untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak-anak bisa membuat surat undangan resmi. Oke anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pagi-pagi hari ini yaitu untuk kelas 4 di sini alhamdulillah ya, di sini siswa dapat menulis surat untuk teman sebaya dengan baik. Setelah itu di sini kelas 5 di sini siswa dapat melengkapi bagian surat undangan resmi dengan tepat dan benar. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah paham ya? Oke anak-anak, untuk anak kelas 5 dan kelas 4, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua untuk anak kelas 5 dan kelas 4 karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Di sini Bapak berpesan kepada anak kelas 5 dan kelas 4 agar kalian rajinlah belajar agar kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini untuk belajar di rumah untuk anak kelas 5 silakan kalian kerjakan tes formatif 4 pada halaman 12. Nah, untuk anak kelas 4 silakan kalian kerjakan tes formatif pada halaman 20. Oke anak-anak? Nah, anak-anak di sini Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.